Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad. Wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Umar ibn Khattab, saudara-saudara, hampir dipastikan semua umat Islam akan mengenal sosok Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Keberanian, keadilan, kecerdasan, sikap kritis, keras dan ketegasannya, sekaligus kelembutan, kesedihan dan mudah tersentuh adalah dua kondisi berlawanan yang menyatu dalam pribadi Umar. Terutama keberaniannya telah terkenal sejak dia belum memeluk Islam. Jagoan dan ahli berkelahi yang selalu memenangkan pertandingan adu kekuatan di pasar Ukaz. Namun keberanian dan kekuatan ini pula lah yang akhirnya menghantarkan pada hidayah Allah Subhanahu wa taala ketika membentur keberanian dan kekuatan iman yang dimiliki adiknya Fatimah binti Khattab. Nah, kisah keislamannya ini berawal ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy seperti Abu Jahal ibn Hisham, Uqbah ibn Nafiq dan yang lain-lainnya gagal membunuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dakwah Islam semakin meluas dan beberapa orang sahabat berhasil hijrah ke Habsyah dan beribadah dengan tenang di bawah lindungan Raja Najasy. Sebagian jagoan terkuat di Makkah, yakni Umar, merasa harus ia sendiri yang membunuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianggapnya telah murtad dan memecah belah kaum Quraisy serta memaki dan menghina agama nenek moyangnya. Nah, Umar radhiyallahu an pergi ke rumah Al-Arqam, tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam kepada sahabat-sahabat beliau. Di tengah perjalanan ia bertemu Nuaim ibn Abdullah yang menanyakan kepergiannya dengan pedang terhunus. Begitu mengetahui niatnya untuk membunuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nuaim justru mencela Umar, "Hendaknya engkau meluruskan urusan keluargamu dulu sebelum urusan Bani Manaf. Sesungguhnya adikmu sendiri Fatimah binti Khattab dan suaminya yang juga anak pamanmu Sa'id ibn Zaid telah mengikuti ajaran Muhammad. Mereka yang harus engkau selesaikan urusannya." Nah, betapa geramnya Umar mendengar penjelasan Nuaim ibn Abdullah. Dibelokkanlah langkahnya menuju rumah Zaid ibn Zaid dengan kemarahan yang memuncak. Saat itu di rumah Sa'id ada juga Khabab ibnu Arad yang sedang mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Mendengar kedatangan Umar, Khabab langsung bersembunyi. Sa'id membukakan pintu dan Fatimah menyembunyikan lembaran mushaf Al-Quran. Nah, begitu melihat Sa'id, kemarahan Umar tidak bisa dibendung lagi. Seolah kemarahannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditumpahkan semua kepada adik iparnya tersebut. Dibentaknya Sa'id sebagai murtad dan memukulnya hingga terjatuh. Nah, Fatimah mendekat untuk membela suaminya tapi dipukul oleh Umar pada wajahnya. Sungguh keadaan yang mengenaskan dan membahayakan bagi kedua suami istri tersebut. Umar sudah menduduki dada Zaid. Satu pukulan telak dari jagoan Ukaz itu bisa jadi akan membunuhnya. Nah, namun tiba-tiba terdengar pekikan keras dari Fatimah, "Hei musuh Allah, kamu berani memukul saya karena saya beriman kepada Allah. Hai Umar, perbuatlah apa yang engkau suka karena saya akan tetap bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Nah, Umar tersentak bagai disengat listrik. Pekikan itu seakan menembus ulu hatinya. Terkejut dan heran, Umar ibn Al-Khattab adalah seorang lelaki yang sering dilukiskan sebagai jika ia berbicara maka orang akan terpaksa mendengarkannya. Jika berjalan, langkahnya cepat bagai dikejar orang. Jika berkelahi, maka pukulannya adalah pukulan maut yang mematikan. Tetapi ternyata ada orang yang berani menentangnya, seorang wanita dan adiknya pula.
kekuatan apa yang bisa membuatnya berani menentang kalau tidak kekuatan yang maha hebat, kekuatan iman? Mulailah percik hidayah menghampirinya. Kemarahannya mereda, saudara-saudara. Dimintanya lembar-lembar Al-Quran dan yang dipegang Fatimah. Tetapi sekali lagi jagoan duel di pasar Ukas ini seakan tak berkutik ketika adiknya tersebut berkata dengan tegas, tidak mungkin, ia tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Pergilah, mandilah dan bersuci. Nah, bagai anak kecil yang penurut, Umar pun berlalu. Sesaat kemudian kembali dengan jenggot yang mengucurkan air. Diberikanlah lembaran mushaf yang berisi surat Toha ayat 1-6. Makin kuatlah hidayah Allah membuka mata hatinya. Setelah ayat-ayat tersebut dibacanya, meluncurlah kata-kata dari mulutnya, tidak pantas bagi Allah yang ayat-ayatnya sebegini indahnya, sebegini mulianya, mempunyai sekutu yang harus disembah. Tunjukkanlah kepadaku di mana Muhammad. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah pernyataan yang menunjukkan perubahan sikap dan keyakinan selama ini terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabbab ibn Arad pun keluar dari persembunyiannya dan berkata, bergembiralah Umar, sesungguhnya baginda Nabi telah bersabda tentang dirimu. Beliau berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Hisham Abu Jahal atau Umar ibn Khattab, dan engkau dipilih oleh Allah untuk memperkuat Islam. Nah, Khabbab mengantarkan Umar ke rumah Al-Arqam di dekat Syafah, saudara. Di sana ia ditemui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang ujung baju Umar dan berkata, masuklah kamu ke dalam Islam, wahai Ibnu Al-Khattab, ya Allah berilah hidayah kepadanya. Saudara-saudara, Umar pun bersyahadat dan maka bertakbirlah para sahabat yang hadir dengan takbir yang bisa didengar sehingga sepanjang jalan kota di Mekah, saudara-saudara, bahkan juga sampai ke Ka'bah. Benarlah doa baginda Nabi SAW. Keislaman Umar mengguncangkan kaum musyrik dan menorehkan kehinaan bagi mereka, tetapi sebaliknya memberikan kehormatan, kekuatan dan kegembiraan bagi orang muslim. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti mu'alaf sebelumnya yang umumnya menyembunyikan keislamannya, Umar sebaliknya diingatnya siapa yang paling memusuhi baginda Nabi SAW. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal. Umar mendatangi rumahnya dan menggebrak pintunya. Begitu Abu Jahal keluar, Umar memberitahukan keislamannya. Abu Jahal menutup pintu dan masuk kembali ke rumahnya. Begitupun ketika diberitahukan kepada pamannya Al-Ash ibn Hashim, ia justru masuk ke rumah. Biasanya mereka berdua ini kalau bertemu dengan orang yang masuk Islam, mereka menangkap dan menyiksanya. Nah, ketika kembali kepada baginda Nabi SAW, Umar menginginkan orang-orang Islam untuk tidak sembunyi-sembunyi lagi, karena menurut pendapatnya mereka ini dalam kebenaran, hidup ataupun mati. Pendapatnya ini dibenarkan oleh baginda Nabi SAW dan beliau menyetujui keinginan Umar. Nah, saudara-saudara, beliau mengeluarkan orang-orang muslim dalam dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin Hamzah yang telah memeluk Islam 3 hari mendahului Umar, dan kelompok kedua dipimpin Umar sendiri. Orang-orang musyrik hanya terpana, tidak berani berbuat apa-apa seperti sebelumnya. Tampak jelas kesedihan di mata mereka. Karena itulah Rasulullah menggelari Umar dengan Al-Faruq, pemisah antara yang hak dan yang batil. Sejak saat itu orang-orang Islam bisa beribadah dan membuat majelis di dekat Ka'bah, tawaf dan berdakwah serta melakukan pencegahan terhadap siksaan-siksaan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudara-saudara, sikap Umar terhadap perjanjian Hudaibiyah. Ketika perjanjian Hudaibiyah disetujui antara pihak Quraisy dan baginda Nabi SAW, sebagian besar orang-orang Islam merasa kecewa. Umar sempat berkata, sesungguhnya Rasulullah telah berdamai dan mengadakan perjanjian dengan penduduk Mekah. Dalam perjanjian itu baginda Nabi SAW telah memberikan syarat
yang kelihatannya lebih memihak kepada kaum Quraisy. Seandainya baginda Nabi SAW mengangkat seorang amir yang berkuasa atasku dan ia membuat perjanjian yang seperti itu, aku tidak akan mendengarkannya dan tidak akan taat kepadanya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.